Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini pada mbak-mbak yang hadir di sini, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Iya, Mbak. Ya, Apa yang mau tadi Mbak mau nanyakan kelahiran siapa, Mbak? suami. Suami. Apa lahirnya? Setu Pahing. Waduh, bagus nih Mbak. Sabtu Pahing itu sangat istimewa. Jadi weton Sabtu Pahing sangatlah istimewa, saudaraku. Jadi kenapa dikatakan genep, Mbak? Jadi genep itu Sabtu itu 9, Pahing itu 9. Jadi jumlahnya 18. 18 dikalikan berapapun akan ketemu 9. Jadi 18 kali 2, saudaraku. 18 kali 2. 9 kali 2 itu ketemunya 18. 1 tambah 8 menjadi 9. 9 kali 9 81. 1 tambah 8 9. Rasulullah pun meninggalnya di umur 63. 6 tambah 3 9. Jadi ini sangat-sangat weton yang sangat sakral. Jadi 9 kali 4 pun ketemunya 9. Dikalikan, saudaraku. Jadi dikalikan. Jadi 9 kali 9 pun 81. Jadi 9 dikalikan berapapun ketemunya 9. Maka dikatakan ini weton kembar. Orangnya orang yang pilihan. Lakunya api, punya sifat satria wibowo, besar nafsunya, tapi lekas marah. Dia punya sifat lintang ruh. Jadi lintang ini di langit ini Mbak menunjukkan dia lintangnya lintang ruh yang lahir karena lintang di bintang di langit ini. Santai Mbak, sambil makan nggak apa-apa. Jadi orangnya lekas marah, tetapi mudah sabar, mudah menyesal, tetapi mudah memberi maaf. Ya Mbak? Iya. Hatinya kadang-kala serakah, tetapi lekas menjadi baik. Berhati-hati dalam urusan uang. Pintar mengurus rumah tangga, tetapi sayangnya kadang-kala tidak suka dinasehati dan suka sombong, tapi wongnya seneng dielem ataupun dipuji. Dia punya sifat lakunya api Mbak, suka marah, panas hati tutur katanya, kadang-kala asal terucap saja, tidak memperhatikan air muka orang itu, kadang-kala gagah senda guraunya, keinginannya mudah mengendap. Dia punya sifat satria wibowo, suka berterus terang, berhadapan. Dia berhadapan kadang-kala memperoleh penghidupan yang menyenangkan serta kedudukan yang baik ataupun luhur. Mbak ini suaminya yang lahir di Sabtu Pahing. Jadi Mbak, suami Mbak ini sebenarnya di masa lahir ini di umur 6 sampai 3, 6, 0 sampai 6, itu tergolong dia itu disukai. Membawa rezeki orang tuanya. Nah ini, membawa rezeki orang tuanya, juga disukai oleh kawan-kawannya. Di sekolahan sudah nampak menjadi seorang pemimpin. Di masa SD-nya, di masa kecilnya juga disukai, imut-imut wajahnya. Di umur 18 tahun, saudaraku. Di masa SD ini jiwanya udah kelihatan kalau dia pemimpin, disukai kawan-kawannya. Terkenal tegas di sini. 18 masa remajanya justru turun. 24 sih sulit mencari pekerjaan. Mungkin yang masih kuliah ya, mungkin alhamdulillah bisa kuliah, tapi tatkala mencari kerjaan umur 24 agak sulit. 30 mengalami kejayaan. Awas 36 kadang-kala asmara godaannya di situ. 36 rumah tangganya terganggu dengan hal-hal percintaan, asmara. 42 saudaraku, dia mengalami kejayaan lagi. 42 mengalami kejayaan. 48 hati-hati, di situ fisik melemah dan kadang-kala anak-anak banyak pengeluaran, di situ sulit mencari pekerjaan ataupun kerjaan yang sudah ada kadang-kala apa ya boleh dikatakan menurun. 54 sebenarnya anak si Sabtu Pahing ini agak naik tapi tidak terlalu drastis. 60 justru naik kembali dari jeripayanya jadi masa muda, merasa menikmati di masa tuanya. Mbak sambil minum Mbak? Iya. Alhamdulillah sambil ngopi nih. Jadi umur 60 mengalami kejayaan kembali, 66 pun seperti itu, 72 ingat fisiknya melemah sampai 78 itu melemah. Tapi dia ini termasuk ya boleh dikatakan umurnya ya tergolong orang yang panjang. Pintar sih dia mencari uang ataupun memegang rahasia. Nah, jadi Mbak ini kalau suaminya menanam sesuatu kadangkala cepat tumbuhnya karena tangannya tergolong dingin. Jangan berhubungan, mohon maaf ya Mbak ya, jangan berhubungan suami istri di hari kelahiranmu. Nah ini
Yang perlu saya sampaikan, kamu berdagang sebenarnya cocok. Kadangkala ada sesuatu yang menggodamu, jangan terpengaruh ya Mbak ya, kesetiaan. Jadi suami Mbak ini sebenarnya ya yang goda ya digoda. Jadi sebenarnya nabinya sih Nabi Yusuf, banyak cobaan yang dialami. Kadang-kadang anakmu jadi musuhmu sendiri, jadi anak si Sabtu Pahing ini kadang-kala menjadi musuhnya sendiri. Jadi kalau mau menghilangkan hal-hal yang jelek, cantulannya si Sabtu Pahing ini, cobalah Mbak nanti sampaikan ke suami Mbak. Kalau dia sholat Jumat, ini karena musuhnya nanti anaknya sendiri. Setelah sholat Jumat baca Al-Ikhlas, tapi lumayan banyak Mbak, 100 kali tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, nih 100 kali ditutup dengan Allahumma fini bihalalikal haramika wah ini birodika aman siwika. Jadi intinya ini dibaca 100 kali Mbak. Ini saya ulang lagi lah ya supaya suami Mbak nanti paham ini. Setiap di channel ataupun penontonnya, Al-Ikhlas dibaca 100 kali setelah sholat Jumat. Syukur-syukur keluar dari masjid itu di terasnya ataupun di depan masjidnya duduk sebentar, itu membaca Al-Ikhlas 100 kali. Jadi ditutup Allahumma akfini bihalika, saudaraku, bihalika an haramika wah nih jadi bira fatika aman suaka. Jadi intinya mengabulkan segala hajat yang jadi niat kita 100 kali pun bisa diselesaikan dengan doa ini. Kita punya hajat 100 itu bisa selesai dengan membaca Al-Ikhlas 100 kali. Jadi apa perlu saya ulang, nanti kontennya kepanjangan doanya yang Al-Ikhlas ini ya saudaraku ya. Jadi sebenarnya nanti diulang lagi saudaraku. Jadi saya ulang lah ya, saya punya beban ini. Ya Allah. Al-Ikhlas 100 kali. Ditutup dengan Allahumma akfini bihalalika haramika wahni birohdika aman siwika. Jadi ini ditutup dengan itu ya Mbak ya. Lalu kita memohon dengan Allah supaya anaknya jangan jadi musuh ataupun supaya usaha kita lancar, seperti itu yang perlu saya sampaikan untuk si Sabtu Pahing Mbak. Jadi si Sabtu Pahing seperti itu. Kadang-kadang si Sabtu Pahing ini nggak semua orang ini sukses nih Mbak, mohon maaf ya. Walaupun dia weton yang orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang pemimpin, karena Sabtu Pahing ini terlahir menjadi seorang pemimpin ini karena dia lahirnya Brahmana, tidak bisa diomongin orangnya. Karena wetonnya termasuk lahirnya Brahmana. Jadi orang Sabtu Pahing yang perlu saya sampaikan, wataknya dia punya sifat lintang ruh. Jadi lintang itu di atas langit itu Mbak, ada lintang kemukus, lintang panjer sore, ada yang namanya lintang salah ukur juga. Ada bintang 7. Kemarin saya ngomong bintang 7 ketawa, dikira saya bohong. Ya ada bintang 7, itu punya bintang 7 ngambil nama bintang di langit. Untuk pertanda orang mencari rezeki, bisa nyari rezeki itu tanaman yang pas itu tahu, ikan di mana letaknya juga tahu. Jadi orang Sabtu Pahing itu sebenarnya orangnya lekas marah tetapi mudah sabar kembali dan mudah menyesal, tetapi dia mudah memberi maaf. Hatinya kadang-kala diartikan serakah tetapi lekas menjadi baik, berhati-hati dalam urusan uang, pintar mengurus rumah tangga, tapi sayangnya kadang-kala sukar dinasehati, kadang-kala dia agak sombong dan senang dielem. Itulah ciri watak yang khas daripada si Sabtu Pahing. Ambil ngopi Mbak. Jadi Sabtu Pahing ini saudaraku yang nonton juga nih di video sana nih, ya alhamdulillah penggemarnya semakin hari semakin banyak. Saya juga kalau ada komen ataupun yang lewat WA belum bisa sempat saya membalas, bukan ada maksud apa, karena tujuan di luar Mbah Kliwon ini banyak yang harus dipikirkan, bukan hanya soal YouTube-nya saja, di luar juga banyak yang minta tolong. Jadi intinya Sabtu Pahing suka marah berdiri nih, ya kan? Si Sabtu Pahing kadang-kala Mbak kalau marah itu kan berdiri ya, orangnya berdiri nih. Nah, jadi orangnya berdiri marah, suruh duduk mas, duduk jangan marah dulu mas. Duduk masih marah, suruh berbaring
Berbaring mas, berbaring sambil dinyet-nyet kakinya. Memang pemarah mbak, tapi suka memberi maaf. Lekas lile lah seperti itu. Berbaring dia masih marah, dituntun lagi. Ayo mas wudhu yuk kita sholat bareng sampai jadi imamnya. Seperti itu. Dia masih marah mbak, sudah wudhu suruh sholat. Jadi wudhu itu tidak harus sholat. Jadi wudhu nggak apa-apa, nggak sholat. Tapi kalau jatuh waktunya sholat ya sholat. Jadi manfaat wudhu itu banyak mbak. Banyak sekali. Jadi tidur kita posisi badan kita wudhu, mimpinya bagus, kita dilindungi gitu mbak. Dulu kan kita pernah tuh, dulu saya ini waktu tidur di Masjid Pekalongan Lampung Timur waktu itu. Saya nggak pernah wudhu. Saya wudhu. Akhirnya apa? Barang yang hilang, orangnya ketangkep. Dan kita tahu bahwa waktu itu ada semacam yang bangun-bangunkan kita lah, kan seperti itu. Itu Jenderal Sudirman pun seperti itu. Setiap perang dia selalu berwudu. Ada pengkhianat melaporkan ke Belanda. Ini cerita sedikit ya mbak. Bahwa wudu itu penting bukan hanya untuk sholat. Jadi wudu itu untuk tidur boleh, untuk mau berangkat kerja boleh. Namanya mensucikan diri. Jadi akan jatuh berguguran dosa-dosanya lewat sela-sela kukunya tatkala wudu itu. Bersama jatuhnya air wudu. Jadi dosa itu rontok dengan berwudu. Apalagi untuk sholat. Jadi Jenderal Sudirman itu dilaporkan sama pengkhianat orang Indonesia juga bahwa Jenderal Sudirman sekarang ada di sana, posisinya di Tandu seperti itu kan. Di Jenderal Sudirman itu di Tandu waktu melawan Belanda. Indonesia belum merdeka ini mbak. Nah setelah itu Belanda ini tidak melihat adanya Sudirman di situ. Bahkan marah, udah kadung digerebek katanya nggak ada di situ. Nah wajah yang laporin tadi seolah-olah Sudirmannya dia yang ditembakin, pengkhianatnya itu tadi. Jadi manfaat wudhu itu banyak. Kalau TNI AD udah tahu lah itu. Tentara-tentara Indonesia udah tahu itu ilmunya Jenderal Sudirman itu wudhu. Mereka itu sering berwudhu kalau perang ke dulu masih Timur Leste, Papua, sana Irian Jaya yang belum merdeka, orang-orang melakukan itu mbak. Jadi sampaikan ke suami mbak, kalau marah berwudhulah, yang terakhir sudah itu sholat. Kalau sholat masih marah ya sudah disolatkan saja. Enggak mbak, jadi setelah sholat pun insya Allah akan menjadi sembuh. Itu loh mbak. Jadi suami mbak itu banyak-banyak berpengaruh di kehidupan mbak. Karena orangnya keras, kadang-kadang suka marah dengan istrinya, tapi marahnya itu sebentar. Nah itu ada kartu, apa mau main kartu tuh di belakang mbak tuh ada kartu, ambil lah kartu mbak. Nah itu kartu itu, coba dimainkan, coba diangkat tinggi kartunya. Diaduk, ambil tengah, sampai sendiri yang ambil. Nah, udah merasa diaduk, ambil. Dah, itu tunjukkan ke kamera. Oh kembali, coba mohon maaf. Ya, sini paham saya. Oke. Jadi mbak ini boleh dikatakan ini akhirnya ngeramal mbak ini, bukan ngeramal suami mbak ya, karena yang ambil kartunya mbak, bukan suami mbak. Suami mbak gak ikut ya? Iya. Nah, jadi mbak ini bisa mengobati. Mbak ini sebenarnya senang mengatakan mukjizat-mukjizat. Jadi mbak ini suka mengatakan sesuatu, mukjizat tentang ilmu-ilmu seperti itu. Ya mbak? Ya. Kadang-kala tahu rahasia-rahasia goib ya. Tahu dengan bahasa bisikan. Seolah-olah seperti itu ya mbak ya? Iya. Jadi ini kartu ini yang ngambil mbak sendiri, yang ngaduk mbak sendiri loh ya, bukan saya. Saya hanya membacakan bunyi kartu itu seperti itu. Kadang-kadang mbak ini pedas bicaranya. Tapi kadang-kala mbak ini juga pelit ya. Tapi nggak seterusnya, kadang pelit gitu loh mbak. Mbak ini sebenarnya rindu dengan Tuhannya. Kalau Islam mungkin mbak ini rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak ini bisa bahaya karena ada halangan yang tidak sadar. Mbak ini sebenarnya bahayanya kadang-kala tidak sadar. Budinya tuh kadang-kala sombong. Mbak ini sebenarnya orangnya kadang-kala sombong nih, mohon maaf. Itu bisa mbak ini ditinggalkan oleh sandang pangannya. Mbak ini bisa terhalang karena perangkap. Jadi mbak ini sombong budi pekertinya. Kadang-kala itu pamer, pengen dilem gitu loh, ditinggalkan. Nanti mbak itu kalau seperti itu, istilahnya nggak membawa diri,
bisa ditinggalkan oleh sandang rezekinya. Karena apa? Kawan-kawannya nggak suka, akhirnya nggak mau ngasih kerjaan kah, nggak mau ngasih apakah, gitu. Terhalang juga Mbak itu bisa terperangkap ataupun terjebak sesuatu. Misalnya nih, "Gawe duit kue, alah bunganya lo cilik," seperti itu misalnya. Atau Mbak itu, misalnya, itu seperti itu. Mbak itu lebih bisa kena masalah lagi karena terhalang sesuatu, semacam kayak kejebak gitu loh Mbak. Jadi pengendalian diri itu penting untuk Mbak ini. Jadi itu kartu Mbak, itu kartu bunyinya seperti itu. Yang Mbak ambil itu, kalau Mbak sebelahnya silakan Mbak, mungkin ini Mbaknya juga. Nah, coba nanti diiri dikira cuma sebelah aja yang diramal ya. Jadi silakan agak tinggi nih biar nggak ada rekayasa. Ini Mbak ini sering saudaraku dimainkan di video ini ya di setiap di channel. Yang jelas, oh itu oke ya Mbak ya. Waduh, King the Cup. Sebenarnya Mbak ini bisa loh bahagia. Jadi Mbak ini nantinya di depannya bisa berbahagia karena di sini ada King of the Cup. Jadi artinya bisa mendapatkan kebahagiaan. Mbak ini gedungnya terbuka, tapi lumbungnya berisi. Saat ini Mbak ini sebenarnya apa ya, terbuka itu dalam arti mau menerima masukan dari mana supaya Mbak ini merasa tentram dan damai. Jadi kadangkala kuat budinya. Kuat budinya itu kadangkala kekuatan dirinya itu ingin berbuat baik, entah sama keluarganya kah, entah sama kawannya kah, entah sama lingkungannya, tapi gelisah, sangat gusar hatinya, sangat gelisah. Kadangkala kalau udah gelisah, tak sayang dengan badannya, kadangkala badannya mandi ya males, ngapa-ngapa males, seperti itu. Kadang-kadang liar juga di hatinya tuh pengen semacam kayak berontak. Ini loba ambeknya artinya sedih juga artinya kadang-kadang. Banyak sih pantangannya, banyak larangannya. Jadi Mbak ini banyak dipantang ataupun dilarang. Panas sih kadang-kadang hatinya. Kadang-kadang tidak mau didekati. Tapi Mbak ini kalau ada yang campur lama-lama dengan Mbak ini, kadang-kadang orang itu bisa tertular sifatnya. Maksudnya tertular itu bukan, mohon maaf ya Mbak ya, bukan tertular penyakit misalnya panuan terus panuan, enggak, saya yakin Mbak enggak seperti itu. Jadi intinya misalnya Mbak seneng karaoke, nanti yang lain tuh ngikut seneng karaoke gitu loh, karena menular daripada kebiasaan Mbak ini. Menular itu bukan penyakit Mbak, kelakuan kita, tabiat kita. Kadang-kala kamu tidak tepat untuk menjadikan tempat curhatan. Nah, saat itu kamu ini belum tenang, jadi nggak bisa untuk curhat-curhatan. Bicaranya sih tatkala cocok banyak bicaranya. Ya ada sih keberanian di sini, tapi orangnya juga mohon maaf keras kepala. Dalam hidupmu kamu ini bisa terhalang karena masalahmu. Jadi perbuatan yang menyakitkan hati. Tidak bisa tapi di sini bagus Mbak. Tapi Mbak ini sebenarnya bisa mengkondisikannya dan insya Allah menjadi terhindar. Jadi walaupun ada masalah apapun Mbak ini bisa mengkondisikannya dengan cara dan gaya Mbak. Jadi seperti itu Mbak ilmu kartu tarot. Jadi kalau kita ini primbon Jawa, peniten nanging kenyataan. Tapi ini kan untuk anak-anak milenial yang awalnya dia nggak tahu supaya jadi tahu. Oh iya Mbak, ini ada ijazah dari kami. Namanya Azimat ya, banyak yang menggunakannya dan alhamdulillah apalagi orang-orang yang pasang tender, orang-orang yang punya proyek. Jadi orang-orang yang punya proyek supaya dia itu menang tender ataupun menjadi kaya dan sukses. Jadi ini sedikit agak lama sedikit ya Mbak ya, supaya saya carikan yang lebih ini untuk kenang-kenangan suami Mbak yang Sabtu Pahing. Jadi yang Sabtu Pahing itu supaya dihilangkan kesusahan dan kesempitannya dalam mencari rezeki. Jadi itu digembol Mbak, digembol juga dapat menarik rezeki tanpa kesulitan. Nah, jadi digembol itu maksudnya ditulis di kain. Nah ini mohon maaf Mbak. Nah seperti ini. Di kain warna putih seperti ini, seperti ini di kain warna putih ataupun kertas warna putih. Ini saudaraku, ini yang lahir Sabtu Pahing ini digembol.
di pinggang lah atau di tas. Di tas nulisnya sepertiga malam, keadaan badan ini bersih ya saudaraku ya. Ini tidak usah melalui puasa ya saudaraku. Ya ada sih yang melalui puasa, cuman saya kasihan mbak-mbak ini nanti sulit melakukannya. Nah seperti ini saya buat agak lama supaya mudah. Di screenshot ya apa-apa saudaraku. Ini namanya Azimat Mahaba ya saudaraku, pengasihan. Di situ ada pengasihan, mencari rezeki. Mungkin yang susah cari jodoh insya Allah pun dapat jodohnya. Jadi di Sabtu Pahing kamu terlahir manusia hebat. Saya inginnya kamu menjadi orang hebat. Ambil minum, Mbak. Jadi sampai ini alhamdulillah tidak malu-malu dijadikan suatu pemain di YouTube ini, dan semoga nantinya Mbak ini bisa bermanfaat bagi lingkungan. Syukur alhamdulillah juga akan ditambah rezekinya ya Mbak ya. Amin. Jadi kita ini bersama-sama Mbak beramal ma'ruf nahi munkar. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi saya ingin mendoakan kepada yang subscribe terutama panjangkan umurnya, dijauhkan dari penyakit musibah. Amin. Dengan doa selamat dan doa tolak bala ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma win alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Allahumma ba'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wa syufal muktalibata wa sadaida wal minhana mathara minha wa mabatonah min baladina hadawasa wa min buldanil muslimin amainaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadinya wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Joyo Joyo Wijayanti lebur dining pangastuti Joyo hadi diningkrat rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Channel.